Apa amalan nisfu Sya'ban yang sesuai dengan sunnah dan salafus saleh? Dengarkan video ini. Untuk masalah perayaan malam nisfu Sya'ban di masjid-masjid atau di musola-musola, tidak usah dibuat geger-gegeran lah. Mau lakukan silahkan, kalau enggak ya silahkan. Dari dulu, ulama sudah terjadi perbedaan pendapat. Ada tabi'in seperti Imam Khalid bin Ma'dan, Luqman bin Amir berpendapat untuk disunahkannya dirayakan secara bersama-sama di masjid. Namun juga ada yang tidak memperbolehkan, seperti para ulama di Madinah, Imam Atha bin Abi Rabah, Ibnu Abi Malikah, dan Al-Auza'i. Tapi ini yang paling penting, semua bersepakat bahwa disunahkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan berdoa, memperbanyak sholat sunnah dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setidaknya ada 3 amalan yang bisa kita sama-sama lakukan. Yang pertama, memperbanyak doa. Anjuran ini didasarkan pada sebuah hadis, innallaha layattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin au musyahinin. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke bumi pada malam nisfu Sya'ban. Dia akan mengampuni segala sesuatu kecuali dosanya orang musyrik dan orang-orang yang di dalam hatinya tersimpan kebencian. Dalam suatu pendapat lain disebutkan Allah tidak mengampuni orang-orang yang qati'ur rahim, orang-orang yang memutus tali silaturahim sesama saudaranya. Jangan sampai kita khusyuk doa di masjid atau khusyuk doa di rumah, akan tetapi sama saudaranya, sama tetangganya gak mau ngomong, gak mau ngobrol, diem-dieman, bermusuhan. Percuma itu. Ayo, mari kita perbaiki dulu dari sekarang. Nanti pada malam nisfu Sya'ban Allah kasih rahmat kepada kita, ampunan kepada kita semuanya. Dan hadis ini didukung dengan banyak hadis lain yang lebih am, yang lebih umum, baik terkait orang musyrik, pembenci, pemutus silaturahim, semua tercela dan terhalangi pengampunan dosanya. Amal yang kedua, hidupkan malam nisfu Sya'ban dengan perbanyak ibadah. Bisa dengan sholat tahajud. Ini tentunya dilakukan setelah kita ada tidur sebentar, kemudian kita bangun sholat tahajud. Bisa juga kita lakukan sholat witir. Ini bisa kita laksanakan setelah sholat isya, witir 3 rakaat atau sampai 11 rakaat, silahkan. Atau kita bisa lakukan sholat taubat, sholat sunnah, ya sholat sunnah biasa, namun diniatkan untuk taubatun nasuha. Atau kita bisa lakukan sholat hajat atau sholat sunnah yang lain. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, annad du'a yustajabu fi 5 layal, lailatul jum'ah wal aidain wa awal rajab wa nisfu Sya'ban. Ada malam-malam terijabahnya doa, malam Jumat, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, awal bulan Rajab, dan terakhir malam nisfu Sya'ban atau pertengahan daripada bulan Sya'ban. Dan terakhir, ayo mari sama-sama amalkan taubatun nasuha. Di dalam surat At-Tahrim ayat 8, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat semurni-murninya taubat. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya. Kemudian apa itu taubatun nasuha? Syaratnya ada 3. Yang pertama, berhenti dari maksiat yang dilakukan. Stop kemaksiatan yang sering kita lakukan. Yang kedua, menyesali perbuatannya. Merasa apa yang dia lakukan itu dosa, merasa menyesal akan perbuatan-perbuatan yang ia lakukan. Artinya kalau kamu masih bisa seperti itu, hatimu masih terasa nikmat iman dan takwa di dalamnya. Dan terakhir, berketetapan hati semaksimal mungkin untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Tidak ada manusia yang lepas dari khilaf dan dosa.
Semoga Allah mengampuni dan menerima tobat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.